Assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi dengan Kang Sakijan dan si Hotang. Salam petir, jembret, jebret, sendung, jemblung. Oke, kita sapa dulu untuk pioner di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Gimana kabar Anda sekalian hari ini? Semoga diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Kang Sakijan akan memberitakan bagi yang belum paham apa itu P-Network. Berita-berita selengkapnya. P-Network adalah sebuah jaringan aset kripto yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang koin Pi tanpa menguras baterai perangkat. Namun seiring dengan popularitasnya muncul keraguan dan sebagian orang, apakah P-Network merupakan scam atau tidak. Jadi ini harus dipahami berita-berita selengkapnya. Artikel ini akan membahas secara detail tentang P-Network, akan menjelaskan apakah aman untuk digunakan atau tidak. Yang jadi pertanyaan, apa itu P-Network? Jadi untuk para calon miliarder harus paham, calon milioner, karena berita open mainnet dan launching semakin digencarkan. Namun perlu Anda ketahui, jaringan ini tidak diperdagangkan secara gratis. Proyek P-Network dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Vincent Nemse Philip. Tujuan awalnya membuat P-Network yaitu mining Bitcoin bisa dengan mudah dilakukan di ponsel pintar. Untuk mining Bitcoin, Anda harus menerima kode afiliasi dari penambang sebelumnya. Setelah itu Anda akan menjadi penambang level pioner. Bitcoin adalah aset kripto yang asli pada P-Network. Perlu dipahami apalagi untuk para pemula. Bitcoin bisa digunakan untuk membeli barang yang ada di marketplace Bitchain Mall, sebuah e-commerce yang dikembangkan oleh jaringan Pi, karena Pi masih dalam mainnet tertutup dan belum terafiliasi dengan perusahaan manapun. Bagaimana cara kerja P-Network? Anda perlu ketahui. Cara kerja P-Network berbeda dengan penambang aset Bitcoin. Dalam P-Network, setiap orang yang ingin mining harus membangun security success atau terdiri dari lebih dari 5 anggota. Para anggota tersebut sudah dipastikan bahwa mereka tidak melakukan penipuan atau tindak kejahatan lainnya. Hati-hati dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu, security class bisa menentukan anggota mana yang melakukan transaksi dengan adanya konsep menggabungkan pendekatan sosial tanpa tarif untuk sama-sama menjaga ekosistem P-Network supaya tetap aman. Jaga aset Anda karena Anda adalah calon miliarder. Selain itu, anggota yang bergabung security P-Network mendapatkan tingkat penambangan lebih tinggi dibanding dari anggota baru. Redmap P-Network. Legalitas P-Network tidak terdaftar di bursa selama fase saat ini. Tidak mungkin membeli P-Network dengan aset kripto lainnya. 1. Desain distribusi untuk script Bastrop, ya maklum mong Jawa, bahasa Inggrisnya plewat.
Fase pertama ini setelah dimulai pada tanggal 14 Maret 2019 selama fase peningkatan pengalaman pengguna tarif mudah dibuat dibandingkan dengan fase stabil dari jaringan utama. Pencetakan semua koin untuk pengguna akan disalurkan ke jaringan setelah diluncurkan. Dengan sebutan lain, Event akan melakukan pre-mint dengan memblokir semua saldo pengguna akun yang dihasilkan selama fase pertama lalu. Terus beroperasi sistem sekarang tetapi sepenuhnya terdesentrisasi. Sampai saat ini di network Indonesia masih, dan tidak jadi Anda harus tetap jor sebelum mencobanya. 2. Testen sebelum peluncuran jaringan utama perangkat lunak node digunakan saat uji jaringan. Uji jaringan akan menggunakan grafik terpercaya yang sama dengan jana utama, tetapi pada Bitcoin masih tahap pengujian. Anggota tetap network akan menjadi host beberapa perangkat lunak node di net uji, tetapi akan mendorong lebih banyak pelopor untuk memulai node mereka di testnet. Uji jaringan dijalankan secara paralel dengan emulator di Pi pada fase pertama, lalu secara berkala akan dibandingkan untuk menangkap kesalahan dari jaring pengujian yang akan memungkinkan mining Pi mengusulkan dan menjalankan perbaikan. Waktu terbaik untuk kapan Pi Network bisa dicacat yaitu setelah menjalankan secara bersamaan tersebut akan mencapai titik kondisi di mana hasilnya sangat konsisten dengan emulator. Lalu pada saat komunitas merasa siap, Pi akan diluncurkan ke fase berikutnya. 3. Mainnet. Ketika komunitas merasa perangkat lunak node siap diproduksi, telah diuji menyeluruh di testnet mainnet resmi dari jaringan Pi akan diluncurkan. Detail penting di bawah adalah operasi ke mainnet hanya saja menjadi milik pribadi dan berbeda akan diklarifikasi. Jika kamu bertanya apakah Pi Network menghasilkan uang, jawabannya adalah tidak ada otoritas pusat yang bisa mengendalikan aset kripto dan akan sepenuhnya disentralisasi. Saldo pengguna yang palsu atau pengguna duplikat akan disingkirkan. Ini adalah tahap fase ketika Pi dapat dihubungkan ke pergantian dengan aset kripto lainnya.